dokter di klinik ya, Dok? Pagi, pagi. Iya, saya nanti Aduh, ada maaf appointment ya, Dok, jam ganggu pagi-pagi 10.30. kecepet ya. Kalau saya libur. Tahu dok? Dia dokter di Iya, iya. ya, teman-teman Selamat pagi. dokter dokter gigi Nas di Jogja ya, Dok ya? Di Jogja di mana, Dok? Iya, Jogja. Saya di Jogja, saya praktek di White Dental. Saya ortodontis, dokter Spesialis spesialis kawat gigi kawat ya, Dok ya? gigi, dok. Di klinik Dan klinik apa juga tadi, Dok? kanker. Oh, di mana tuh, Dok? White Dental, putih, Di white. Jogjanya. Oke, Dok. Dok, ini saya tertarik beberapa waktu yang lalu saya Iya. lihat di oh ya, teman-teman, kenapa kita ada seperti ini? Karena nanti Dokter Nas ini juga akan jadi pembicara di seminar tanggal 29 yang saya tulis di sini ya, teman-temannya ada di Jakarta, 9 Oktober. Dokter Nas juga membicarakan mungkin pengalaman dokter ya, sebagai apa namanya, Dok? Dibilang pejuang kanker atau apa ya namanya? Maaf, Dok. Kanker survivor ya. Kanker Jadi kanker survivor. survivor, jadi mungkin kita mau lihat pengalaman beliau gitu langsung gitu kan. Ada yang mungkin kita bisa pelajari dari dokter Nas dari pengalaman beliau. Gimana, Dok, ceritanya waktu itu, gimana tahunya gimana, Dok, waktu itu? Saya tahunya itu sebenarnya nggak sengaja sih, dok. Intinya cuma ada sakit aja, sakit di bagian perut bawah. Terus habis itu saya biasa konsul kan, dok, kok sakit ya perut saya gitu. Lalu suggest untuk USG. USG dokter untuk USG abdomen. Terus habis itu saya minum obat aja karena udah jam 9 saya malas gitu. Jam 9 terus habis itu 3 hari lagi kemudian dia sakit lagi. Baru habis itu saya USG. Saya USG, teman-teman sih pada ngiranya paling usus buntu gitu, dok. Habis ya udah saya ke dokter karena sakit lagi yang kedua kali. Saya ke dokter waktu itu mau USG ke USG kemana ya, bingung, terus ya udahlah ke SPOG aja gitu kan biar sekalian langsung dibaca gitu, dok, bisa diskusi. Terus pas di SPOG ternyata saya sendirian waktu itu, jadi loh dok kok ini ada kistanya gede lagi. Terus, loh ya kista, terus ukurannya waktu itu 7 cm. Nah, waktu itu beliau pas sudah selesai USG, kita diskusi berdua, hanya saya sama beliau, terus beliau nanya gini ke saya, dok mau langsung cek keganasan nggak? Gitu. Itu saya udah kemana-mana tuh, dok, pikirannya. Karena sudah ngomong. Itu satu setengah tahun yang lalu. Terus belum ada gimana, dok? yang lalu, ya dok. Gitu. Terus ya karena mungkin saya juga dari dunia medis ya, dokter ya, jadi maunya tak aja gitu. Kalau beliau bilang itu ada mau cek keganasan, saya mengartikan berarti beliau curiga ini ke kanker. Saya mikirnya gitu. Jadi jawaban saya waktu itu ya langsung aja, dok silakan dok ditindaklanjuti, apa yang dibutuhkan saya lakukan sekarang, saya bilang gitu. Jadi waktu itu ada cek darah CA125, saya lakukan malam itu juga, dok. Hasilnya kok yondelalah keluarnya tuh hari itu juga, malam itu juga. Nah ya udah, jadi di hari itu tuh itu udah cek berderai darah, air mata, dok. bukan biopsi. Apa yang dilakukan? Jadi cek darahnya itu Penanda. cek CA125. Jadi CA1 itu penanda marker, penanda cancer, penanda tumor gitu ya, dok. 125 itu adalah penanda tumor yang ada di ovarium. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya memang itu ada kecurigaan di ovarium, ya tesnya CA125. Tapi kalau misalnya ada kecurigaan cancer di tiroid misalnya, berarti
ujinya beda, cuman memang ada tumor markernya. Jadi CA125 itu tumor marker untuk tumor, tapi belum tentu kan dok, ovarium. nggak bisa dipastikan di situ. Belum Udah stres aja dok betul, ya. iya. Jadi belum tentu. Ya, sepertinya udah apa ya dok? Ya waktu itu pikiran saya cancer tuh ya mati gitu. Gitu. Jadi wajar lah. Saya rasa semua orang akan Terus keluarga merasa gimana? seperti itu. Lalu CA125 maksud saya cukup tinggi dok, keluarga cukup gimana? tinggi. Terus Kan dokter pribadi kan pasti kepikiran ya, tapi kalau keluarga gimana? Supportnya atau gimana? Atau ikut panik itu gimana? ya keluarga cukup panik, tapi terus habis itu langsung mencarikan, saya 5 bersaudara, langsung cariin dokter di Jogja onkologi siapa aja, intinya buat bikin appointment keluarga untuk yang cari cariin. second Apakah opinion dokter. keluarga dokter juga dok? Mungkin dokter keluarga pada dokter semua. Tidak dok, ada beberapa aja sih, cuman nggak semua. Nah itu nyari, jadi saya 3 hari setelah itu saya cari second opinion ke semuanya 3 onkolog di Jogja dan semua Opsgyn. Iya dok, semuanya Opsgyn. Dan potensi ini mengarah ke cancer itu 70% lah gitu. Baru habis itu setelah sana sini pertimbangan lah dok. Baru habis itu saya 1 bulan setelah saya didiagnosa, saya memutuskan untuk pengambilan jaringan kanker. Jadi menuruti protokol kanker aja dok, sesuai medis. Saya melakukan operasi pengangkatan jaringan kanker beserta organnya. Dan kemudian setelah itu 1 bulan atau 3 minggu setelah operasi saya melakukan melanjutkan kemoterapi dokter. Jadi protokolnya protokol diagnosa tegak itu kan maaf ya teman-teman, kita ngobrol sama dokter. Jadi diagnosa tegak kalau sebelumnya kan masih suspek dong, mungkin 70-80% dari tumor marker. Tapi kalau misalnya udah diambil nanti kan histopatologi kan dok. Histopatologi setelah itu baru diagnosa tegak. Jadi dokter nggak biopsi dulu, tapi langsung operasi, langsung histopatologi di situ ya. Iya. Jadi ada 2 cara kan dok, kalau yang sekarang buat teman-teman ya. Jadi 1 memang ada yang diambil jaringannya dulu, baru itu dicek, ya kan, baru waduh kanker, baru habis itu operasi lagi untuk diangkat semua. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dilakukan di kamar operasi, diceknya di kamar operasi, namanya infection. Nah, jadi di situ dicek dulu di kamar operasi itu, dibuka perutnya gitu ya, terus diambil jaringannya, bahasanya dibuka, biar agak awal ya dokter ya. Baru itu ya. Setelah itu ya dokter ikutin kemoterapi ya dok. Iya. Iya betul dokter. Dan alhamdulillah sudah selesai kemoterapi Desember. Ya alhamdulillah dok ya, hasilnya baik ya dok ya. Hasilnya cukup baik lah. Kalau sekarang sih saya sudah merasa kembali seperti dulu, meskipun ada sedikit berbeda lah tubuh, namanya organnya ada yang diambil, ibarat kata dok, pasti gitu ada part-partnya yang diambil kan pasti agak sedikit berbeda ya. Tetapi ya baik. Kalau saya lihat di Instagram dokter tuh ada puasa, ada olahraga. Itu gimana ceritanya dok? Kok bisa, apa memang sebelumnya sudah seperti itu biasa atau gimana? Jadi belum dokter. Jadi saya dulu tuh olahraganya masih bolong-bolong, dan karena saya muslim ya puasanya masih puasa Ramadan aja gitu. Tapi waktu masa saya terdiagnosa dan kemoterapi itu kan saya full tidak praktek dokter. Saya full nggak praktek, saya mengurangi stresor aja. Kok bisa mengurangi stresor? Biasanya kok bisa pilihannya dokter setelah ketahuan, terus dokter pilihannya ada puasa, ada mengurangi stresor, itu gimana ceritanya? Kok dapat seperti itu? Kenapa dulu nggak mengurangi stresor dibandingkan gimana? Atau stresnya bertambah, mau dikurangin, atau memang selama ini stresnya tinggi atau gimana?
Selama ini stresnya tinggi dok, praktek terus, istirahat kurang, ya kemudian pas kena cancer kayak ketampar sendiri aja dok gitu. Habis itu akhirnya saya kembali lagi ke mana saya cari paper lagi dok. Jadi banyak ya. Jadi saya searching ke sana kemari, jurnal baca ini baca itu, and then di situ saya menemukan autophagy. Bermulanya di situ dok. Bermulanya dari paper-paper yang saya baca sambil kemo, sambil ya menahan ya seperti itulah efek kemoterapi ya. Nah di situ saya menemukan autophagy. Apa jadi itu autophagy, memang apa tindakan kan tetap di medis ya dok ya, tetap medis saya melakukan medis, tetapi untuk mendukung biar kondusif aja semua treatmentnya. Nah, saya ingin membantu juga dengan melakukan ya dokter belajar sendiri berarti dari paper ya dok ya? Ya dok, saya cari-cari di paper, di YouTube, awalnya itu. Teman-teman dok, autophagy itu apa? Mungkin ada yang nggak ngerti autophagy. Iya, jadi autophagy itu gampangnya gini sih untuk bahasa awamnya ya teman-teman. Jadi di sel badan kita yang sudah kita pakai gitu. Saya inikan ke umur saya aja. Umur saya 35 tahun. Di situ saya yakin banget di badan saya itu mungkin ada banyak sel-sel yang tidak sehat atau buktinya ada sel kanker gitu ya. Dan meskipun ada sudah diangkat sel kankernya, saya nggak tahu. Itu kan sel-sel itu kan kecil sekali ukurannya. Saya nggak tahu dia masih berdiam diri di situ atau tidak. Nah, autophagy itu intinya tubuh kita itu akan memakan sendiri sel-sel yang sudah itu gitu. Karena kita tidak makan karena tidak ada asupan makanan yang masuk. Jadi bingung si sel kankernya ini kan butuh makan ya. Semua sel di badan kita tuh butuh makan. Nah, kalau kita tidak memasukkan makanan di dalam tubuh kita, tentunya mereka akan bingung. Waduh, ini aku nggak dapat makan nih, gimana? Nah, pinternya tubuh kita tuh pinter sekali. Tubuh kita memakan, mendaur ulang sel-sel yang itu udah sel-sel nggak bagus. Jadi dia udah punya ini sendiri, yang nggak bagus duluan yang akan dihancurkan sama dia. Nah, harapan saya untuk mendukung penyembuhan saya butuh nih yang macam seperti ini gitu. Nah, gimana caranya autophagy ini? Nah, itu saya pelan-pelan saya baca dok, cukup lama, nggak ngerti, awalnya nggak ngerti. Saya baca awalnya dari berapa jam saya latih untuk puasa, habis itu meningkat dan karena sampai sekarang itu tidak ada asupan makanan, jadi tubuh berusaha mencari resource yang lain ya dok ya, dari mana nih diambil buat jadi sumber katabolisme atau atau pembentukan ya anabolik ya dok ya. Nah tapi itu kapan dokter kerjakan itu puasa? Maksud saya kan dokter kan lagi kemo kan kondisi turun dok, orang biasa aja nggak sarapan bisa sakit mah, apalagi dokter lagi kondisi turun tapi puasa itu gimana ceritanya? Terus gimana caranya puasa supaya bisa, kan ada orang yang susah sakit mah segala macam, gimana caranya dok supaya seperti nggak ada masalah gitu terus aja? Oke, baik. Saya juga punya emah dokter. Jadi pas saya nemuin autophagy itu di sekitar pas kemo ke-2 atau ke-3 gitu. Saya baru nemu. Biasanya kalau kita kan periodenya 3 minggu ya dok ya untuk kemoterapi. Nah, jadi hari ini kemoterapi, 1 minggu ke depan itu pasti saya nggak bisa ngapa-ngapain deh pokoknya gitu. Jadi sekali gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ya udah saya kalau nggak itu saya belum puasa dok, tapi saya bisa olahraga dok. Kok bisa dok? Ya, rutinnya itu maksudnya hari kan ke-8 puasa aja orang lemas, terus dokter olahraga lagi, gimana kok bisa dok? Olahraganya tuh di hari ke-8 tuh dok, setelah ya, jadi misalnya hari ini kemo,
1 minggu lagi saya lemas baru dok ya? olahraga. Jadi ya Iya. olahraganya pun saya nggak paksa, misalnya, tapi saya olahraga beban. Nah, di dok sekitar 10 hari itu saya udah kayak balik ke posisi semula, udah kayak ya seneng lagi, tapi ada rambut rontok segala macam gitu. Selalu waktu itu. Iya dok, tapi gundul. Dokter ada problem di sini, maksudnya di kesehatan, kemudian dokter tapi tetap olahraga juga, tetap puasa juga. Gimana dok? Boleh teruskan lagi. Gimana puasanya? Iya, kalau untuk olahraganya itu dok hari ke-8 sampai hari menjelang kemo itu saya masih olahraga. Terus untuk kalau puasanya saya itu lakukannya sama di hari ke-8 sampai hari sebelum kemo, tetapi hanya 12 jam dokter. Karena saya ini baru belajar gitu. Saya baru belajar. Itu berlangsung sampai kemo selesai. Baru setelah kemo selesai, Januari itu saya baru memulai untuk rutin IF terus dan olahraga tiap hari, tetapi tiap harinya saya tambah jam. Jadi misalnya 12 jam, sudah nih dok, saya sudah rutin, tentunya tubuh saya sudah terbiasa, nggak kaget lagi lah. Saya 12 jam itu dari jam 6 itu. sore, jam 6 pagi sampai jam sore gitu. Jam 8. Saya ambil jam 8 dok, jam 8 malam sampai jam breakfast jam 8 pagi. Terus apa yang dimakan dok? Apa yang dimakan masih biasa gimana? Masih seperti biasa. Masih seperti biasa. Tapi tambahan sangat puasa seperti sama olahraga ya dok. Ya betul. Kemudian setelah 1 minggu saya naikin lagi jadi 13 jam. Jadi bukanya jam 9, sarapannya jam 9. Nah di situ sebulan 2 bulan saya tingkatkan lagi dok. Itu jadi jam 12. Jadi bertahap jam 12 ya, bertahap breakfastnya. Itu ada sakit mah? Ya bertahap. Ada sakit mah nggak? Sangat bertahap. Saya tidak ada. Anehnya tuh gini, dulu saya takut kan dok, aduh nanti mahnya gimana, nanti ininya gimana. Ya udah, just do it aja gitu. Nanti kalau ada mah ya diobatin. Nanti kalau ada mah dievaluasi. Saya gitu. Saya gitu sih dok. Jadi saya kalahkan jadi pikiran saya gitu. Karena mah itu sebenarnya mindset, pikiran kita. Jadi sehingga kita sakit mah, atau mungkin ada teknik-teknik khusus dokter yang bikin, atau mungkin MCT oil atau VCO atau apa gitu yang bikin supaya seamless gitu perubahan dari yang biasa makan terus jadi intermittent fasting. Saya lihat ada dokter juga ada bikin bulletproof coffee. Gimana tuh? Supaya seamless, supaya nggak ada masalah orang dari nggak puasa terus tiba-tiba puasa. Atau adaptasi pelan-pelan aja atau di pikiran? Tidak ada teknik khusus sih dok, tidak ada teknik khusus. Cuma itu saya memang bertahap. Makanya saya waktu itu sering bilang di video atau di Instastory ya, itu saya bilang bertahap, jangan langsung kaget, jangan terus melihat saya puasa 3 hari lalu kalian jebret puasa 3 hari juga. Itu jangan seperti itu, tubuhnya juga stres banget. Tubuhnya stres. Bahkan saya kenal MCT oil tuh pas ini dok sudah menjalankan IF gitu, jadi terus mulai kebuka jalannya gitu udah kalau habis IF tuh kalau IF itu boleh ya minum MCT oil. Nanti terus hari keberapa nanti saya masih searching lagi. Kalau misalnya habis prolong fasting itu lebih baik makannya itu berbukanya tuh yang lebih bagus tuh fat and protein dulu. Jadi seperti itu sih dok. Jadi nggak terus langsung saya jalani semua komplit, ibaratnya saya udah bikin desainnya 100% perfect, habis itu baru saya jalanin, enggak dok, tapi saya jalanin aja. Oke, saya bisa 12 jam, saya 12 jam. Oke, besok 16 jam bisa. Saya nemu MCT oil, saya coba. Saya nemu coba puasa sehari full 24 jam, coba gitu aja sih dok. Jadi coba bertahap sampai akhirnya berarti berapa 8 bulan ini saya bisa puasa 4 hari kemarin terakhir itu dok. Gitu dok. Kalau ada tulisan di sini don't try this at home ya teman-teman ya.
Jadi nanti nanti dokter. Jadi mesti memang harus ini ya dok ya, harus bertahap dok ya, nggak boleh langsung nanti teman-teman cobain 5 hari puasa itu jangan ya. Gini dok. Tapi ini maksudnya kita membicarakan puasa yang boleh minum ya dok ya. Selama puasa, Iya selama dokter. puasa itu apa aja Iya yang jadi dokter boleh selain minum air putih atau apa lagi? ya. Jadi IF saya ke Ya. IF dulu barangkali ya. Jadi intermittent fasting itu teman-teman bisa apa puasa, tapi teman-teman masih bisa minum air putih, minum teh tawar, minum kopi tawar, minum air cuka apel, intinya 0 kalori. Nah, prolong fasting itu adalah perpanjangan dari IF, simpelnya gitu. Jadi sama-sama IF, prolong fasting itu cuma yang teman-teman biasa lakukan 16 jam, atau mungkin ada yang OMED ya, misalnya 24 jam. Nah itu nanti teman-teman tingkatkan jadi 36 jam, coba dulu 36 jam, udah nyaman 36 jam, nanti baru ke 42, naik lagi, seperti itu dok. Jadi yang dikonsumsi air putih itu 0 kalori, air putih, lalu air cuka apel boleh, lalu ini yang sering teman-teman tanyakan juga, kopi tanpa gula tentunya boleh, teh tanpa gula boleh. Jadi semua yang tidak ada kalorinya, zero kalori. VCO MCT gimana? Kopi masih boleh. Nah itu sebenarnya yang saya masih cari-cari juga sih dok. Kalau yang 2 hari itu saya kemarin itu memang tanpa VCO gitu. Lalu saya masih mencari. Kalau menurut dokter gimana dok? Kalau VCO kita sharing ya dok ya. Kalau VCO kalau saya sih nggak apa-apa sih. Kalau dok, terus jadi cuka apel dokter, terus apa? Nih ada yang nanya nih, Indra, cuka apel rekomendasi apa? Biasanya dokter pakai apa cuka apel? Kan ada yang asam banget, ada yang saya biasanya pakai Vinega. Dulu saya dokter. Oh dok juga loh, saya agak ini karena mungkin teman-teman dekat saya ya. Saya juga sempat heran pada minum cuka apel tuh, pada ada beberapa yang cuka apel gitu? Tuh diminum gitu aja, ya jelas mereka itu gimana dengan gigit dok? Jadi harusnya nggak boleh ya dok ya, karena kan nanti dia kalau di gigi itu ada dok namanya bentuknya tuh sangat khas kalau kena cuka apel. Jadi kalau teman-teman mau konsumsi cuka apel, teman-teman 1 sendok cuka apel itu teman-teman taruh di 1 gelas air gitu. Dan karena cuka apel sebenarnya baunya tuh apa ya? Saya nggak tahu. Dulu awal-awal saya dok. Sekalian saya buang. Ya. Dan sekali ya dok ya. Ya, jadi gitu dok. Saya tuh selalu pengen nyoba karena saya tahu target saya tuh itu. Target saya tuh harus minum cuka apel. Oke, saya coba dari setengah sendok teh waktu itu. Dan dimasukkan ke dalam 1 gelas air. Gitu. Sampai ya, itu aja masih nggak enak. Tapi saya coba aja terus seminggu gitu. Akhirnya saya bisa meningkatkan takarannya, dosisnya gitu. Jadi 1 sendok teh. Jadi 1 sendok makan gitu dalam gelas yang berapa cc? Yang 500 cc ya. Atau 250? 250 tuh udah. Kalau misalnya teman-teman mau awal coba ya boleh lah, 500 kan, 500 cc boleh lah. Jadi intinya apa, pelan-pelan, semuanya tuh serba bertahap. Apa gunanya dok? Dan ini waktu itu saya baca dok, jadi ada research gitu yang jadi cuka apel itu menekan spike insulin. Jadi cuka apel itu menekan kenaikan insulin yang sangat tinggi. Ibarat kata nih, waktu itu sih paling gede saya sebutkan aja ya dok, makan di pizza dok. Jadi dia compare dari makan pizza langsung,
spike insulinnya tuh tinggi sekali dok. And then habis itu dia compare sama dia sebelum makan pizza itu dia minum cuka apel dulu. Nah, naik nggak insulinnya? Naik, tapi spike-nya tidak terlalu Tapi kan dokter tinggi dok. minumnya pada saat puasa. Minumnya pada saat puasa. Jadi itu saya buat lifestyle aja dok. Every morning. Ini ada yang nanya nih, 48 jam puasa. Dokter malah lebih dari 48 jam. Sumber energi dari mana? Dokter masih bisa olahraga atau nggak kerja pada saat puasa prolong itu? Atau saya nggak kerja atau gimana? Karena ada pasien saya juga masih makan seperti biasa. Tapi dia intermittent fasting 24 jam, 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Tapi dia olahraganya di luar puasa. Jadi dia tidak olahraga olahraganya di luar hari puasa. Senin Kamis dia puasa 24 jam. Selasa Rabu dia olahraga. Nah, kalau dokter puasa panjang itu dokter tidak olahraga, tidak bekerja, istirahat atau gimana? Energi dari mana? Ini pertanyaan dari Ibu Ina Rofi. Ya. Jadi saat prolong fasting itu saya buat teman-teman, dok saya ini dulu ya dok ya, jadwal puasa saya takutnya teman-teman kiranya saya prolong fasting terus gitu. Saya tuh gitu, teman-teman dokter itu juga gitu. Nas lu puasa terus gitu. Intinya khawatir lah. Jadi teman-teman tahu dalam 1 minggu saya itu Senin sama Kamis puasa sunnah. Puasa sunnah itu puasa seperti puasa Ramadan itu, tidak makan, tidak minum. Nah itu saya juga tidak sahur. Jadi bisa dibilang saya 24 jam gitu ya dok ya. Hari Selasanya saya itu IF tapi IF pendek karena saya berasumsi bahwa kemarin kan habis cukup stres nih 24 jam dry fasting gitu. Nah hari Selasanya saya cukup IF 12 sampai 14 jam gitu. Begitu juga hari Jumatnya. Nah, setelah yang lainnya minimal 16 sampai 18 jam gitu. Nah, saya melakukan prolong fasting itu hanya 1 bulan sekali. Jadi tidak seminggu, tiap minggu saya prolong fasting 3 hari, enggak. Jadi saya melakukan prolong fasting ini hanya 1 bulan sekali gitu. Terus habis itu saat prolong fasting sebenarnya ada hal yang sangat penting dok di prolong fasting, yaitu teman-teman harus kebutuhan elektrolitnya harus terpenuhi. Jadi teman-teman tidak makan ya kan, tapi teman-teman elektrolit dalam tubuh kita itu keluar terus lewat lewat pipis kita. Jadi kita juga harus terus mengisi elektrolit kita. Caranya dengan apa? Teman-teman gampang aja ambil air segelas, teman-teman selalu kasih garam, teman-teman minum gitu. Nanti begitu mau minum, teman-teman kayak gitu lagi aja terus, elektrolit diganti dengan air garam. Itu dok, itu biar lemas dok, karena itu sangat krusial elektrolit itu dalam sangat penting. Jadi kalau teman-teman prolong fasting 2 hari aja teman-teman nggak minum elektrolit, ya pasti teman-teman bisa kram-kram gitu. Iya dok. Nggak minum air garam, kekurangan elektrolit. Betul. That's why kalau orang lemes banget kan biasanya dibawa ke IGD udah tuh seger lagi. Sama teman-teman juga. Iya itu dikasih elektrolit gitu. Nah kalau kita kehidupan kita sehari-hari aktivitas ya terus dibuat prolong fasting, teman-teman bisa pakai air garam itu. Nah saat prolong fasting itu saya awal banget nyoba itu masih bisa dong buat olahraga sebenarnya. Jadi pas justru saya lemes ya, aduh lemes dipakai olahraga justru malah seger buger lagi. Terus saya bingung, ini kenapa ya kok bisa kayak gini ya gitu. Saya gitu dok, karena waktu itu jadwal olahraga, saya mau cancel PT saya tuh agak sungkan gitu dok, agak gak enak olahraga gitu. Jadi di olahraga kuat, saya ini puasa, prolong fasting, saya mau nyoba. Tapi nanti coba jangan dulu ya,
menu latihannya jangan terlalu berat, saya bilang gitu. Terus oh ya Bu gitu. Terus habis itu dicobain dok, loh tengah-tengah itu kok tambah bersemangat gitu dok. Itu aneh sih, itu aneh dok, cukup aneh. Terus saya baca-baca ternyata meskipun kita tidak ada intake makanan yang masuk, ya kan, berarti kan seolah-olah kita tidak ada kalori yang masuk. Cuma ternyata itu memecah lemak kita. Lemak kita itu diolah menjadi ATP, menjadi energi gitu. Kayak kita bisa punya energi gitu. Nah, saya kurus ini dok. Saya kebetulan berat badan saya tuh underweight sedikit gitu. Nah, sayanginnya apalagi di teman-teman yang berat ideal atau bahkan gitu ya dok ya. Wah itu cadangannya kan banyak sekali harusnya gitu. Harusnya kuat banget gitu dok. Kurang lebih seperti itu dok. Jadi ternyata meskipun kita puasa itu tubuh itu bisa ngambil energi itu dari cadangan lemak kita yang sudah kita tumpuk bertahun gitu dok. Dokter kalau udah underweight kayak gitu masih mau puasa lagi, tujuannya apa sih dok? Boleh tahu nggak? Underweight itu seperti apa maksudnya? Ya. Jadi ideal underweight, ideal berat badan saya ideal tuh sebenarnya saya kurang 4 kilo lagi dok. Saya kurang 4 kilo lagi untuk mencapai berat badan ideal gitu. Tapi saya merasa saya harus melakukan goal saya tuh, saya puasa terus karena saya pengen autophagy gitu. Saya autophagy. Nah, kalau saya pengen autophagy, tetap pengen autophagy terus, saya mikirin ya udah berarti makannya yang harus saya banyakin gitu. Gitu dok. Makannya harus saya banyakin dok, porsi makannya dalam itu misalnya dok. Jadi harus saya banyakin porsi makannya, tetapi saya tetap pengen puasa intermittent fasting terus, pengen prolong fasting terus dalam 1 bulan ya dok untuk prolongnya. Gitu aja. Jadi goalnya memang autophagy. Terus gimana dok? Manage stres gimana dok? Ngaruh juga kan dok? Oh ya. Sangat ngaruh. Ini jadi untuk memanage stres di saat teman-teman prolong fasting khususnya ya, satu, tidurnya harus baik, sangat baik malahan. Harus sangat baik karena yang akan benerin stres kita ya tidur gitu. Jadi usahakan tidurnya tuh 8 jam lah kalau pas prolong fasting. Gitu aja ya dok. Nah ini saya malah pengen nyoba lagi dok di prolong fasting berikutnya. Saya pengen mengurangi olahraganya. Jadi karena kan sebenarnya puasa itu kan juga bikin tubuh kita stres ya dok ya. Itu bikin tubuh kita stres. Nah, saya pengen ngurangin tetap olahraga, tetapi tidak yang olahraga yang berat banget, yang bikin stressful gitu dok. Kalau kerja mah kerja biasa sih dok. Pengurangan aja, pengurangan. Tapi intinya yang saya jaga adalah tidurnya. Karena itu sangat bisa kita kendalikan. Tapi kan gini dok, kalau tidur, kita ada pikiran kan susah tidur dok. Justru seperti itu. Gimana caranya dok? Iya, banyak yang bilang dok, bukan saya nggak mau tidur, saya nggak bisa tidur. Apakah dokter pakai obat tidur atau gimana? Iya dok. Jadi gini dok, saya ngerti banget yang dokter Henry tanyain karena dulu saya tuh susah tidur dok, susah sekali untuk tidur gitu. Tapi saya mencoba untuk disiplin aja. Saya nggak bisa dulu dok tidur di bawah jam 12 tuh saya nggak bisa. Saya dulu nggak bisa dan nggak suka olahraga. Saya nggak bisa, saya nggak suka aja. Tetapi karena tahu sekarang kebutuhan saya tuh itu. Jadi saya harus disiplin. Jadi jam 8 saya harus sudah masuk kamar, semua rumah mati. Itu saya matikan dok. Lampunya saya matikan. Untuk apa? Untuk merangsang melatonin aja. Melatonin itu hormon
untuk apa ya, bisa bikin teman-teman ngantuk lah gitu ya, teman-teman akan ngantuk. Tapi kalau masih ada cahaya, ini juga saya dari cari-cari dok, karena baca gitu ya, itu caranya gitu. Tahu-tahu jam 8 masuk kamar, semua rumah saya matikan, tahu-tahu tidur aja, handphone dijauhin, HP dijauhin aja, nanti kan HP harus dijauhin. Dulu saya nggak bisa, HP tuh harus selalu deket saya kayaknya. Oh sekarang semakin jauh. HP itu bikin sakit ya dok? HP itu bikin sakit. Iya bener dok, apalagi kalau pas malam itu teman-teman coba deh, teman-teman bisa coba sih tipsnya. Ya awalnya sih saya, lalu habis itu karena saya maksa, ayolah dimatikan lah please, mau tidur nih. Suami saya juga gitu, tidurnya malam. Akhirnya sekarang dia juga ke bawah dok, tidurnya lebih awal. Mau nggak mau, emang nggak ada yang suka, saya rasa sih nggak ada yang suka olahraga, nggak ada yang suka apa ya, makan makanan yang nggak enak, yang nggak ada rasanya gitu ya dok, yang nggak gurih banget atau gimana. Tapi saat itu dibungkus dengan disiplin, ya udahlah, ya aku nggak suka memang jalan ke sini, tapi aku harus gitu. Itu kayaknya nuansanya akan jadi beda sih dok. Nah, saya udah kepentok aja dok, jadi motivasi saya lebih. Iya. Tadi gimana dok, kalau manage stresnya gimana dok? Dari agama, dari apa, dari mana gitu mungkin dok? Atau tidur aja cukup, atau baca buku, atau apa yang bikin kita semangat? Apa ya, tidur salah satunya. Lebih religius itu malah yang pertama ya dok. Awal pasti kan kena pastilah saat kita diuji, saat kita sama Tuhan, itu kemungkinan manusia larinya ke Tuhan ya. Kemudian habis itu yang kedua bisa olah nafas, meditasi ya. Olah nafas, meditasi itu teman-teman bisa lakukan. Kalau untuk yang muslim bisa setiap habis sholat subuh atau tahajud gitu ya. Nah itu teman-teman bisa tuh meditasi, olah nafas, kemudian tidur dan lebih ke apa ya, kalau saya pribadi sih bukan lebih cuek ya, lebih yang kayak saya nggak bisa mikir nih, orang lain mikir tentang saya apa gitu. Ya udah, itu saya hilangin aja dok. Saya lebih ngontrol mengendalikan apa yang tadi bisa teman-teman saya ya, kendalikan. mungkin kita bisa ambil manfaat dari hari ini. Yang pertama harus terima ya dok ya, menerima. Kalau kita saya nggak terima, nah ini yang susah ya dok ya. Harus terima, baru kita yang lain relax, ikhlas ya dok ya. Terus olah nafas, teman-teman juga nanti bisa ngobrol lagi sama Dokter Nas. Dokter Nas tolong boleh di follow, nanti mungkin Dokter Nas bisa jawab kalau ada teman-teman ada pertanyaan yang nggak sempat dijawab di sini. Dan nanti tanggal 29 Oktober Dokter Nas juga akan bicara, ya dok, ada sesi Dokter Nas juga kan. Kemudian juga ada sesi olah nafas juga teman-teman. Olah nafas penting sekali nanti suatu saat kita live sama yang akan membicarakan tentang olah nafas, ada hubungan apa atau olah nafas sama kanker, kok bisa gitu. Terus nah, kalau olahraga kan sebenarnya menaikin massa otot ya dok ya. Jadi kalau berat badan dokter, mungkin ada yang kita takut intermittent fasting, puasa kita dapat manfaat autofagi, tapi takut berat badannya turun, mungkin kita bisa bantu dengan dokter olahraga beban atau olahraga apa dok? Saya angkat beban, habis itu kardio, sekarang apa yang yoga dimakan, dokter. Ada khusus makanan apa yang dimakan nggak? Maksud saya kadang-kadang kan makanan ini bagus buat kanker, makanan itu bagus buat kanker. Kalau dokter gimana? Ada makanan khusus nggak yang harus dimakan? Kalau khusus sih nggak ada sih dok. Saya intinya low carb saja. Low carb, banyak protein. Apalagi dokter rajin olahraga ya, gitu, proteinnya dok ya. Iya, kebutuhan proteinnya. Ya vitamin gitu sih dok. Oke. Buat, oh iya dok, titip pesan satu dok ya.
Jadi tadi Dokter Hendy sudah menyebutkan sih. Jadi saat karena ini nuansanya memang kita ngomongin tentang cancer, Dok. Saat misalnya teman-teman di sini ada yang terdiagnosa cancer, the first important thing itu acceptance, betul Dok, acceptance. Kalau teman-teman nggak terima dan terus harus denial, latihan, kok bisa sih, kok bisa, kenapa kok kayak gini, kenapa, menanyakan terus kenapa, teman-teman nggak susah untuk move on, padahal kita tuh masih harus berjuang untuk ke next step. Itu masih ada banyak yang kita harus lakukan gitu. Jadi first terima dulu aja, oke, aku kena kanker, aku menerima ini, mungkin ya Tuhan kasih ini, saya spesial, gitu aja. Jadi penerimaan itu sangat penting. Baru habis itu begitu menerima itu lebih enteng aja, Dok. Jadi nangis seminggu boleh lah gitu, nangis seminggu secara terus menerus atau 2 minggu boleh lah, but after that itu life must go on gitu. Harus ada operasi. Puasin nangis ya, puasin ya udah, habis itu selesai. Saya waktu itu 2 minggu, dokter, nangis tiap apa dikit nangis, ya wajar sih, tapi realistis aja gitu, gimana caranya si kanker enyah gitu. Buat teman-teman juga ini saran, karena ini awal banget ya, Dok ya, awal banget harus nerima gitu. Baru yang kedua, coba di breakdown stresornya, pelan-pelan hilangin stresornya kenapa? Stresornya gara-gara macam-macam lah ya. Nah, coba ditulis. Saat teman-teman nulis itu akan lebih gampang sepertinya. Oh, ternyata ini caranya gimana ya biar nggak ada gitu. Ini gimana ya biar lebih saya nggak mikirin banget gitu. Kurang lebih kalau dokter seperti kira-kira itu sih, penyebabnya apa dulu, Dok? Apakah memang dokter pikir ada yang keturunan atau kan apa gitu? Kalau dibilang keturunan, ibu saya memang cancer, Dok. Kemudian 1 bulan setelah saya terdiagnosa, kakak kandung saya kerja. Jadi sama. Oke, keturunan, tapi ada yang harus kita telah dalam sebenarnya bukan genetik yang diturunkan, tetapi itu lebih berat ke habitual yang diturunkan. Keturunannya itu karena habit, Dok. Jadi kalau saya berasumsinya ya habit lifestyle saya aja dan keluarga mungkin ada yang salah, sehingga menyebabkan terjadi inflamasi sel di tubuh yang sudah kronis, ditambah ketemu stres, udah jadi gitu. Penting banget ya berarti ya, lifestyle. Saya ngambil di situ tuh karena gini, Dok, saya sering banget dulu saya galak banget, Dok, kalau di mana IG story itu saya galak banget dulu, saya sering Q&A. Dok, ini gigi saya tuh bolong, keturunan, Dok, keluarga saya bolong semua giginya gitu. Yang itu bukan keturunan giginya, tapi keturunan habitnya, kamu jarang sikat gigi dan jarang ke dokter gigi gitu. Ya kan, Dok? Gitu. Jadi pas saya kena kanker kebawa, ini keturunan, tapi keturunan apa nih? Kebiasaan apa yang diturunkan ya, sehingga kita semua sekeluarga, bukan sekeluarga ya, kebanyakan dari keluarga saya kena cancer, ini pasti ada habit tertentu yang diturunkan. Saya mikirnya gitu, dokter. Tapi yang paling jelas ya inflamasi kronik ya, Dok ya. Dan autofagi ini, puasa ini itu dapat membantu menurunkan inflamasi sel. Jadi memang saya kejar terus, Dok, puasa nih. Ya, sambil saya lihat ya. Oke, Dok. Bentar lagi kita selesai, teman-teman. Jangan lupa nanti coba dicek di link di bio, ada workshop tanggal 9 Oktober. Kita nanti sama-sama belajar di sana ya.
dari segi teorinya, kenapa sih terjadi cancer, ikhtiar kita apa, lifestyle apa yang kita perbaiki, dan kita bisa belajar dari dokter Nas juga, nanti bisa langsung tanya jawab di sana. Terus nanti ada juga olah nafas juga, belajar olah nafas di sana. Kemudian kalau olahraga itu dok, sorry dok, jadi dokter berasa sekarang ada perubahan di dalam diri dokter sendiri dari segi mindset, dari segi maksud saya dari mental, dari badannya juga berasa lebih sehat dibandingkan sebelum kena cancer, atau gimana dok? Sebelum kena cancer dan setelah kena cancer gitu ya dok ya. Kalau lebih apanya tuh sebetulnya kalau saya sih nggak begitu signifikan ya dok ya. Yang penting saya bisa menjalankan aktivitas itu saya anggap sehat gitu dok. Masalahnya ternyata waktu itu saya sehat pun saya ngerasa 1 hari aja deh sebelum didiagnosa cancer saya merasa saya sehat sekali, olahraga gitu. Tapi kan memang masih bolong-bolong, bisa kesana sini aktivitas full, itu saya anggap sehat. Tapi ternyata di dalam saya ada kankernya gitu. Itu kan yang saya nggak tahu. Tapi ya saat ini pun saya belum tahu efek apa yang dihasilkan apa dengan saya berpuasa, dengan saya prolong fasting, saya belum tahu dok. Tapi mudah-mudahan ini membuahkan hasil pas nanti saya akan melakukan PET scan dok. Gitu. Saya ini belum scanning, jadi kalau teman-teman tanya, ya teman-teman tanya perubahan apa, terus kankernya hilang nggak? Ininya kan sering tuh dok, saya ditanya kadang kayak gitu. Terus emang kalau puasa kankernya hilang gitu? Ini saya belum tahu di posisi saat ini gitu. Tapi puasa ini memang saya tujukan untuk apa? Bersih-bersih badan gitu ya dok ya. Bersih-bersih badan, harapan nanti pas PET scan hasilnya cukup baik. Gitu dok. Menurut dokter apa yang dokter maaf ya dok ya, boleh nggak nanya satu sebelum kita selesai? Ya. Teman-teman jangan bully saya ya. Saya mau nanya satu. Kalau menurut dokter, apa yang dokter alami itu ada hikmahnya nggak sih dok? Sangat dok. Sangat itu seolah-olah apa itu titik balik lifestyle saya dok. Titik balik. Kalau saya nggak dikasih kanker, mungkin saya akan terus-terusan apa kerja nggak tahu waktu, tidur nggak tahu waktu, akan ibaratnya zolim terus sama badan saya gitu. Akan selalu seperti itu. Dan begitu kena kanker, saya berusaha ya bertaubatlah terhadap kezoliman yang saya lakukan terhadap diri saya gitu. Jadi ya back to harusnya badan ini diapakan sih? Jadi sekarang kehidupan saya ya hanya itu, harusnya diapakan sih badannya? Oh, diistirahatkan saat malam, oh dipakai olahraga, oh dipakai makan yang makan yang baik-baik gitu, menghindari gorengan-gorengan yang minyaknya hitam gitu. Kalau dulu kan makan aja enak banget gitu, makan manis-manis ya makan aja gitu dok. Kalau sekarang lebih yang ya balance aja sih gitu dok. Balik lagi ke sana, tubuhnya lebih happy saat diapain sih gitu. Jangan mulutnya aja yang dibikin happy. Jadi kalau gitu, teman-teman kalau misalnya kita ada sesuatu, misalnya dapat kanker, harusnya bilang alhamdulillah ya dok. Iya dok. Ada alhamdulillah, ada happy-nya saya gitu. Pasti ada hikmahnya. Ya kan dokter ya, pasti ada hikmah di balik semua ujian itu, pasti ada makna ladusan. Oke, itu aja dokter. Teman-teman nanti bisa kontak ke dokter Nas juga. Ya ada Mbak Naila Dusan juga, atau kontak ke dokter Mbak Naila Dusan, atau lihat di link di bio saya, nanti ada acara lagi. Nanti rencana saya teman-teman hari Senin sore saya ngomongin lifestyle yang
kita ikhtiar yang jauh dari kanker ya, lifestyle-nya apa. Makasih dokter, makasih waktunya dokter. Semoga semakin sehat, sukses ya dok ya. Maaf mengganggu prakteknya. Mari dok. Mari. Ya, tidak Masih dok. teman-teman. Assalamualaikum. Iya. Teman.